Saudara-saudara sekalian, juga saya melihat komitmen beliau untuk membersihkan pemerintah Indonesia dari korupsi. Kalau benih lobster diekspor, yang untungnya cuma importir. Ore, kita bakal ekspor benih lobster. Ore, ntar makan lobster makin mahal. Ore, ntar kalau lobsternya udah gede diimpor balik sama kita. Aduh, ribet. Pak Edi mau bikin terobosan, Jo. Doi berencana nyabut larangan ekspor benih lobster. Selama ini larangan ekspor bayi-bayi lobster itu diatur dalam permen buatan Bu Susi. Ya, ini baru rencana sih, belum kejadian. Tapi tetep ketahuan jelasnya. Pak Prabowo bilang, Prabowo aja, dikit-dikit pada bodoh, nanti nggak tahu bedanya. Pak Edi Prabowo bilang rencana pencabutan ini karena permintaan benih lobster dari Vietnam lagi kenceng-kencengnya, Jo. Itu loh negara yang doyan nyolong ikan kita, yang kemarin pas SEA Games ngebantai timnas kita 3-0. Nah, kata Pak Edi nih, meski dilarang, benih lobster tetap aja diselundupin. Ketimbang negara rugi, mending dilegalin biar dapet duit. Nah, udah gitu nih, rencana ini juga didukung sama Opung Luhut. Ya, Opung Luhut beneran. Beneran? Oke, kalau gitu ini rencana yang bagus, visioner, keren. Ya elah, kata Opung, ekspor benih bisa ningkatin taraf hidup nelayan. Bagus dong kita jadi eksportir, ketimbang apa-apa impor melek ya kan? Bagus jidat lo. Jadi gini ya pemirsa, ekspor benih lobster lebih banyak rugiin kita. Kenapa? Kata Bu Susi nih, nelayan kita jual benih lobster ke pengepul 3.000 per ekor. Terus dari pengepul dijual lagi ke eksportir 30.000 per ekor. Dari eksportir nih dijual ke orang Vietnam. Ya paling harganya 100 ribuan rata-rata per ekor. Dari 100.000 nelayan cuma dapat 3.000. Taraf hidup siapa yang membaik? Kata Bu Susi nih, sepaket benih lobster isi 8.000 ekor kalau dijual tara 2 motor Harley, Jo. Tapi kalau kita sabar nunggu benihnya dewasa, sekolah dulu, kawin dulu, beli rumah dulu di Tangsel, harganya meroket, Jo. Tara 20 Harley naik 10 kali lipat, Jo. Emang harga Harley berapaan ya? Ya tergantung dipretelin apa kagak. Oh, kedua, kata Pak Faisal Basri nih, rencana Opung Luhut ini kontraproduktif. Pak Edi, macem-macem lah. Oh iya, sorry. Soalnya larangan ekspor benih lobster ini terbukti ningkatin nilai ekspor di sektor perikanan. Sejak aturan Bu Susi ini diberlakukan, nilai ekspor lobster naik, Jo, dari 2,8 miliar jadi 3,25 miliar dolar. Ya nilai ini bisa turun kalau benihnya diekspor. Bu Susi, permen buatanmu numero 1. 3. Kalau benih lobster diekspor, yang untungnya cuma importir Vietnam, Jo. Ntar kalau udah dewasa, lobsternya dijual lagi ke kita lebih mahal. Keempat, kalau benih lobster terus-terusan diekspor, lama-kelamaan bisa punah lah. Ada masukan nih dari Basusan, mending direvisi aja deh aturan soal berat minimal lobster yang boleh diekspor. Ya ini baratnya biar nelayan kita tetap dapat peluang lebih lah. Jadi gini, Jo, selama ini lobster baru boleh dijual kalau beratnya minimal 300 gram. Tapi miara lobster sampai seberat itu gak gampang, Jo. Butuh waktu setahun, kelamaan buat nelayan sama petambak. Udah gitu selama setahun itu, kata Basusan, pemerintah gak ngasih apa-apa buat para nelayan. Jadi gak bisa dipungkirin kalau nelayan kita juga tergiur jual benih lobster. Biar kata dapat 3.000 doang juga, biar sama-sama enak-enak, mending direvisi deh beratnya. Jangan 300 banget lah, turunin lah. Berapa? 200, 150. Ya pokoknya jangan dijual pas masih benih lah. Nah balik lagi nih soal penyelundupan, kata Pak Suhana itu emang udah ada sejak 2010. Artinya sebelum ada permen yang melarang ekspor benih, ya penyelundupan udah marak. Jadi kalau alasannya mending iligin ketimbang iligin tiris, kalian aja semua dilegalin biar mantep, ketahuan cerdasnya. Kayak nangkep ikan kayak cantrang, illegal fishing, illegal logging, nyolong motor, ngebegal, bajing loncat, pencemaran nama baik.
Kemudian masalah lobster, saya harus sedikit bicara lebih detail tentang ini. Sekali lagi, memberikan izin penangkapan benih lobster itu adalah untuk menghidupi nelayan yang selama ini hidupnya tergantung makannya dari nangkep benih ini. Kalau dari sisi logika akademis maupun dari sisi ilmu pengetahuan, lobster ini kalau dibiarkan di alam hidupnya hanya 0,02%. Artinya setiap 20.000 ekor lobster itu hanya satu yang akan besar. Sementara kalau dibudidayakan itu ada bisa yang 30%, bisa juga yang 70-80%. Kami tidak akan membiarkan eksploitasi berlebihan. Keseimbangan alam, kami sangat yakin ini tidak merusak keseimbangan alam. Karena setiap orang yang kami wajibkan untuk menangkap dan membudidayakan ini diwajibkan 2%-nya dikembalikan. Kalau 2% dari total kehidupan yang bisa terjadi di lapangan 0,02 itu berarti sudah 100 kali pertambahan lobster baru yang muncul. Karena kita mewajibkan kembali yang cukup dewasa untuk bisa bertahan hidup. Kemudian dari sisi devisa negara, rakyat yang menangkap lobster kita atur, mereka wajib dibeli harganya tidak boleh di bawah Rp5.000. Tidak ada penekanan harga dari rakyat. Kalau ada perusahaan yang kita izinkan menekan harga itu, akan kami langsung cabut. Ekspor benih ini pada waktu tertentu nanti akan kita hentikan, begitu budidaya kita sudah menampung. Kenapa sekarang diizinkan diekspor? Karena begitu mereka sudah beli, nangkep tempatnya nggak cukup, sementara apa kita harus kembalikan ke alam lagi? Kita ingin seluruh rakyat kita makan. Rakyat itu bukan hanya nelayan saja, pengusaha ini juga salah satu pilar yang penting juga. Mereka lah yang menggerakkan ekonomi. Apa kita mau rakyatnya makan, perusahaannya habis, nanti siapa yang ngasih makan beli lobster yang mereka tangkap berikutnya? Ini semangat kami. Ini lobster akan kita kembalikan ke alam karena bertelur. Dan ini dedikasi dari masyarakat yang menangkap secara sadar dikembalikan di Taman Konservasi Tambling. Karena kalau yang bertelur biasanya dia lebih jinak. Nggak mungkin mengepak-ngepak, takut telurnya lepas. Ambil dipegang deh. Lihat telur ya, kita masukin. Baik, terima kasih. Ketua, sedikit dari Gerindra tambahan, boleh Ketua sedikit sebentar. Oh ya, kalau Ibu Menteri udah mau minta nggak perlu dilarang. Silakan Bu, silakan. Ya, makasih sedikit aja Ketua, ini langsung aja. Salam buat Pak Menteri Bu Is. Siap Ketua.